anak-anak, di video kali ini kita akan belajar tentang hewan vertebrata dan invertebrata. Nah, ini adalah pelajaran IPA bab 1 tentang ada hewan apa saja di sekitarmu, kurikulum merdeka. Kita langsung aja yuk belajarnya. Nah, hewan pertama yang akan kita pelajarin adalah hewan vertebrata. Apa itu vertebrata? Kita langsung bahas yuk. Nah, anak-anak perlu tahu hewan vertebrata atau biasa disebut hewan bertulang belakang itu merupakan kelompok hewan yang mempunyai tulang belakang. Nah, tulang belakang ini adalah tulang yang memanjang dari leher hingga ekor. Fungsinya untuk menyokong tulang dan melindungi sistem saraf pada hewan tersebut. Hewan bertulang belakang atau vertebrata itu memiliki banyak ciri-ciri anak-anak. Yang pertama, tubuhnya itu terdiri atas kepala, badan, dan 2 pasang alat gerak. Nah, beberapa hewan ini ada yang mempunyai ekor. Kemudian yang kedua, itu mempunyai sistem pencernaan yang lengkap, memanjang mulai dari mulut sampai alat pembuangan. Yang ketiga, cirinya adalah mempunyai sistem peredaran darah yang tertutup. Kemudian, alat pernapasannya, hewan vertebrata itu berupa paru-paru, kulit, dan insang. Sistem geraknya itu terdiri atas rangka, yaitu alat gerak pasif atau otot, alat gerak aktif. Dan yang ciri terakhir, sistem sarafnya itu terdiri dari sistem saraf pusat, otak dan sumsum tulang belakang, dan sistem saraf tepi atau serabut saraf. Nah, anak-anak bisa lihat ini adalah kelompok hewan bertulang belakang atau vertebrata. Itu jenisnya ada amfibi, kemudian ada agnatha, kemudian ada aves, reptil, fishes, dan juga mamalia. Seperti apa saja ya itu? Kita bahas yuk. Hewan vertebrata yang pertama adalah amfibi. Nah, anak-anak, amfibi itu merupakan hewan bertulang belakang yang hidup di 2 alam, yaitu di darat dan di air. Kemudian, hewan amfibi ini memiliki kulit yang licin dan berkelenjar, serta tidak bersisik. Nah, hewan amfibi ini bernapas menggunakan insang, kulit, dan paru-paru anak-anak. Nah, amfibi ini bergerak menggunakan 2 pasang kaki yang dilengkapi selaput di antara jari-jarinya. Tujuannya agar mereka itu mudah berenang di air. Contohnya itu ada katak dan salamander. Hewan vertebrata yang kedua adalah agnatha. Anak-anak, agnatha itu merupakan hewan bertulang belakang atau vertebrata yang hidupnya di air dan bernapas dengan insang. Nah, hewan ini itu tidak mempunyai rahang dan sirip. Bentuk tubuhnya memanjang seperti silinder. Kemudian, permukaan kulitnya juga licin dan tidak bersisik. Contohnya, itu adalah belut. Nah, anak-anak tahu ya belut itu hidupnya di air, kemudian tidak bersisik dan licin sekali kalau kita pegang. Hewan vertebrata selanjutnya adalah aves. Anak-anak, aves itu adalah nama lain burung. Nah, aves ini memiliki sayap, paruh, dan tubuh yang ditutupi bulu. Nah, anak-anak, aves itu mempunyai 2 alat gerak, yaitu sayap dan kaki. Gunanya sayap untuk terbang dan kaki untuk berjalan, mengais makanan, dan bertengger. Anak-anak, sebagian kelompok aves ini memiliki kemampuan untuk terbang. Namun ada juga yang tidak dapat terbang seperti ayam, bebek, burung unta, dan kalkun. Nah, anak-anak, aves ini bernafas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara saat sedang terbang. Selanjutnya adalah reptilia. Reptilia ini merupakan hewan vertebrata yang bergerak dengan melata anak-anak. Nah, tubuh reptil ini mempunyai sisik yang menutupi tubuhnya. Sebagian reptilia juga mempunyai cangkang di punggungnya. Anak-anak, hewan reptilia ini bernafas menggunakan paru-paru. Di dalam tubuhnya itu terdiri atas kepala, leher, badan, dan juga ekor. Contohnya anak-anak pasti sudah tahu dan pernah lihat, yaitu ular, buaya, kura-kura, komodo, penyu, dan kadal. Hewan vertebrata selanjutnya adalah Pisces. Nah, anak-anak, Pisces atau ikan itu merupakan hewan vertebrata yang mempunyai sirip, bernafas dengan insang, dan tentu saja hidupnya di air. Anak-anak, tahukah kalian sirip itu berfungsi sebagai alat gerak di dalam air? Itu sebabnya ikan itu bisa berenang dengan cepat di dalam air.
Nah, contoh fish species ini adalah semua jenis ikan, mau ikan nila, ikan pari, ikan lele, ikan lohan, ikan mas, dan ikan yang lainnya. Hewan vertebrata yang terakhir adalah mamalia. Anak-anak, mamalia itu disebut juga hewan menyusui karena hewan ini adalah menyusui anaknya. Anak-anak pasti sudah sering lihat. Nah, ciri hewan mamalia ini memiliki kelenjar susu, kemudian bernafas dengan paru-paru. Tubuh hewan mamalia juga diselimuti oleh bulu untuk melindunginya dari panas matahari. Contohnya adalah kucing, sapi, kambing, kuda, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, setelah kita belajar tentang hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang, kita lanjut ke hewan tanpa tulang belakang atau tidak bertulang belakang yang disebut invertebrata. Seperti apa ya itu? Nah, hewan tidak bertulang belakang atau invertebrata itu merupakan kelompok hewan yang tidak mempunyai tulang belakang, anak-anak. Sekarang kita belajar tentang ciri-ciri hewan tidak bertulang belakang atau invertebrata. Yang pertama itu adalah tubuhnya lunak dan beberapa berongga karena tidak memiliki tulang. Ingat ya anak-anak, invertebrata itu tanpa tulang. Yang kedua, tubuhnya terbagi atas 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan juga perut. Kemudian mempunyai 2 sistem pernapasan, yaitu kulit dan trakea. Kalau pada vertebrata itu ada yang bernapas dengan paru-paru, ada yang dengan insang. Kalau di invertebrata atau hewan tanpa tulang belakang itu ada yang bernapas dengan kulit dan trakea. Yang keempat, mempunyai sistem peredaran darah terbuka. Ciri yang kelima adalah memiliki rangka bagian luar dan otak tidak dilindungi oleh rangka. Ciri yang terakhir, sistem pencernaannya masih sederhana. Hewan invertebrata yang pertama yang akan kita pelajari adalah hewan berpori. Nah, hewan berpori ini adalah hewan yang tubuhnya berpori menyerupai spons, anak-anak. Nah, hewan berpori ini umumnya hidupnya di perairan. Tubuhnya memiliki warna yang beragam seperti merah, kuning, maupun hijau. Anak-anak tahu contohnya adalah spon laut atau bunga karang. Nah, bagi anak-anak yang dulunya mengira ini adalah tumbuhan, kalian salah. Ini adalah hewan, anak-anak. Hewan berpori ya. Hewan invertebrata yang kedua adalah hewan berongga. Ini merupakan hewan yang memiliki rongga pada tubuhnya, anak-anak. Nah, kelompok hewan berongga ini umumnya bertempat tinggal di air. Nah, ini bisa berbentuk polip yang melekat di dasar perairan dan tidak dapat bergerak bebas, tapi ada juga yang bisa bergerak bebas. Nah, contohnya hewan berongga yang berbentuk medusa itu berenang bebas di air, seperti ubur-ubur dan anemon laut. Nah, hewan invertebrata yang berikutnya adalah hewan dengan kaki beruas-ruas. Anak-anak, jenis hewan ini itu mempunyai kaki yang beruas-ruas dan tubuhnya terdiri atas kepala, dada, dan perut. Nah, hewan ini bisa kalian temukan di darat, air tawar, dan di laut. Contohnya, hewan dengan kaki beruas adalah ada udang, kepiting, laba-laba, lipan, dan serangga. Nah, itu kalau kalian pernah makan udang atau kepiting itu kan kakinya beruas-ruas ya. Selanjutnya, hewan tanpa tulang belakang adalah hewan lunak. Nah, hewan lunak ini adalah tubuhnya lunak tentu saja ya anak-anak. Nah, beberapa hewan lunak ini itu dibungkus dengan cangkang. Cangkang ini digunakan mereka untuk melindungi diri dari musuh. Hewan lunak ini ada yang hidup di darat, ada juga yang di air. Nah, contohnya itu ada siput, cumi-cumi, gurita, dan kerang. Seperti siput itu kan bisa hidup di darat, kemudian bisa di air juga. Hewan tanpa tulang belakang berikutnya adalah cacing. Nah, anak-anak pasti tidak asing dengan hewan yang satu ini karena kita sering menjumpai. Cacing itu adalah hewan bertubuh lunak dan tidak memiliki rangka. Tubuhnya tidak dilindungi cangkang dan tidak memiliki kaki. Cacing ada yang hidup bebas di alam seperti di tanah, air tawar, dan air laut, tapi ada juga yang hidup sebagai parasit di tubuh manusia dan hewan. Nah, ini yang berbahaya.
Nah, contoh cacing itu ada cacing gelang, cacing pipih, dan cacing benang. Contoh hewan invertebrata berikutnya adalah hewan berkulit duri. Nah, anak-anak, hewan berkulit duri ini adalah hewan yang tubuhnya diselimuti oleh duri. Nah, biasanya dia ini hidup di lautan. Contohnya ada bintang laut, taripang, dan landak laut atau yang biasa kita sebut bulu babi. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini anak-anak tentang hewan bertulang belakang atau vertebrata dan hewan tidak bertulang belakang atau invertebrata. Anak-anak perlu tahu bedanya, beda ciri-cirinya, beda jenis hewannya. Jangan lupa tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya.